Kembali lagi di channel YouTube Info SKB. Sahabat sukses calon peserta SKB. Channel YouTube Info SKB menyediakan berbagai macam kebutuhan calon peserta SKB, seperti materi, soal, dan tryout. Nantikan video-video dari kita ya. Hari ini kita akan melakukan pembahasan soal tryout yang telah kita lakukan pada hari kemarin dan tentang materi mata pelajaran bahasa Indonesia kompetensi profesional nomor 1 sampai dengan 5. Marilah kita mulai dengan berdoa, semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Soal yang pertama, fungsi khusus bahasa Indonesia sebagai bahasa negara di bawah ini, kecuali A. Alat pemersatu berbagai suku bangsa. B. Bahasa resmi kenegaraan. C. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. D. Bahasa resmi untuk perencanaan pembangunan dalam pemerintahan. Atau E. Bahasa resmi pelaksanaan pembangunan dalam pemerintahan. Coba, kira-kira jawabannya apa kemarin? Yang benar adalah A, yaitu alat pemersatu berbagai suku bangsa. Penjelasannya, dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi atau negara, bahasa Indonesia mempunyai berbagai macam fungsi, seperti bahasa resmi negara, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, dan bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu teknologi. Sementara, dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai lambang jati diri, lambang kebanggaan bangsa, alat pemersatu berbagai masyarakat, dan juga alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Kalau kita cermati soal nomor 1, itu bahasa negara. Berarti kalau bahasa negara, maka bahasa resmi kenegaraan, pengantar dalam dunia pendidikan, bahasa resmi perencanaan pembangunan, dan bahasa resmi pelaksanaan pembangunan. Kalau alat pemersatu berbagai suku bangsa, dia bahasa Indonesia sebagai kedudukannya dalam bahasa nasional, bukan bahasa negara. Jadi penjelasannya itu untuk soal nomor 1. Kita langsung ke soal nomor kedua. Bacalah wacana di bawah ini, selanjutnya kerjakan soal sesuai dengan perintah di bawahnya. Syahab yang meneliti masyarakat Betawi melihat bahwa wanita mempunyai kesempatan amat terbatas dalam peningkatan pendidikan. Hal itu disebabkan keterbatasan fasilitas pendidikan di Jakarta dan kondisi ekonomi mereka. Walaupun ada peningkatan sikap terhadap arti pendidikan, perubahan itu belumlah memadai. Situasi menjadi lebih buruk karena nikah usia muda dianggap lebih penting daripada pendidikan. Ia mengatakan bahwa pendidikan jelas meningkatkan posisi wanita, sebab pendidikan membekali pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan dalam kehidupan modern. Saat ini wanita masyarakat Betawi yang mengenyam pendidikan tinggi hanya segelintir saja. Kebanyakan mereka pergi ke sekolah-sekolah agama, namun tak dapat mengubah posisi mereka karena tidak mendapatkan bekal yang dibutuhkan untuk memainkan kehidupan modern. Ditinjau dari jenisnya, wacana di atas termasuk A. Argumentasi, B. Narasi, C. Deskripsi, D. Eksposisi, E. Persuasi. Jawabannya adalah eksposisi. Mengapa eksposisi? Kita lihat dulu jenis-jenis paragraf. Paragraf persuasi itu paragraf yang isinya tentang bujukan untuk para pembaca agar menerima gagasan ataupun ide yang disampaikan oleh penulis. Kalau paragraf argumentasi, yaitu berisi tentang pendapat penulis yang disertai dengan bukti dan alasannya. Kalau paragraf narasi, itu isinya paragrafnya tentang kisah, tentang suatu peristiwa atau kejadian yang didasari oleh data dan fakta yang ada. Kalau deskripsi, itu paragraf yang berisi penggambaran sebuah objek secara detail, sehingga pembaca pun seolah dapat melihat atau merasakan sebuah objek tersebut.
Kalau eksposisi itu paragraf atau karangan yang mempunyai tujuan untuk memberikan informasi mengenai sesuatu sehingga bisa memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf eksposisi itu bersifat ilmiah atau non-fiksi. Kalau kita lihat di dalam wacana tersebut, Shahab itu dia adalah mengungkapkan hasil penelitiannya tentang masyarakat Betawi. Jadi di dalam bacaan tersebut pasti kajian-kajiannya didasarkan data ilmiah dan atas data-data tersebut maka paragraf yang kemudian ada ini masuk di dalam eksposisi. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Salah satu alasan digunakannya dongeng dijadikan landas tumpu untuk pembelajaran bidang studi lain adalah A. Dongeng memberikan contoh kehidupan yang baik yang patut ditiru oleh anak-anak SD. Dongeng mengandung ajaran-ajaran tertentu tentang kebenaran ajaran moral ataupun sindiran. C. Dongeng memberikan ilustrasi kehidupan masyarakat tempo dulu. Atau D. Dongeng memuat cerita menarik dan menyenangkan tentang berbagai fenomena kehidupan. Dan E. Dongeng merupakan seni sastra yang harus dilestarikan. Jawabannya adalah dongeng memuat cerita-cerita menarik yang menyenangkan tentang berbagai fenomena kehidupan. Kalau A, itu contoh yang baik patut ditiru oleh anak-anak SD karena itu tidak bisa menjadi dasar alasan karena di dalam dongeng pun itu ada yang kemudian peran-peran yang protagonis dan antagonis ataupun peran positif dan peran negatif. Maka tidak semua peran yang kemudian dimainkan oleh dongeng dapat ditiru oleh anak-anak SD. Kemudian kalau mengandung ajaran-ajaran kebenaran, ajaran ataupun sindiran, ini pun kurang begitu tepat karena anak-anak SD kemudian kalau bersikap sindiran itu cukup kurang tepat kalau untuk anak SD. Kemudian kalau ilustrasi kehidupan tempo dulu itu tidak tepat juga karena dongeng itu saat ini pun ada kreasi-kreasi baru. Kalau seni sastra yang harus dilestarikan iya, tetapi bukan itu yang kemudian dijadikan alasan di dalam pembelajaran bidang lain. Lebih pembelajaran di bidang lain itu lebih alasannya karena dongeng itu memuat cerita yang menarik. Jadi ketika cerita itu menarik, maka pembahasan di suatu bidang studi lain itu dapat menjadi siswa itu sangat antusias untuk mempelajari bidang studi lain. Karena cerita-cerita di dongeng itu sudah menarik dan memuat hal-hal yang kemudian ada di sekitar kehidupan manusia. Jadi ini penting dan ini menurut saya jawaban yang paling tepat adalah D. Pembahasannya cukup jelas seperti tadi ya. Soal yang keempat, pembelajaran menulis deskriptif tentang suatu benda dimulai dengan mengajak siswa A. Menyanyi tentang benda-benda di sekitar, B. Mengamati bagian-bagian benda yang akan dideskripsikan, C. Menulis deskripsi tentang benda yang diamati, D. Mengajak siswa membicarakan benda yang akan dideskripsikan, atau E. Mengajak siswa mengingat-ingat benda yang akan dideskripsikan. Jawabannya adalah B. Mengamati bagian-bagian benda yang akan dideskripsikan. Penjelasannya cukup jelas sebenarnya. Jadi kalau deskripsi itu adalah memberikan suatu gambaran secara detail tentang objek yang akan dideskripsikan. Jadi kalau seandainya bisa, kita melihat dulu, mengamati secara betul bagian-bagian benda secara detail agar ketika kita mau mendeskripsikan itu kita mempunyai banyak data tentang benda tersebut. Jadi yang paling tepat adalah mengamati benda-benda yang akan dideskripsikan. Kemudian soal nomor 5. Sebuah karya tulis digolongkan ke dalam karya ilmiah karena memiliki ciri-ciri A. Mengandung unsur intrinsik dan ekstrinsik dengan sistematika tulisan yang luas, B. Bersifat subjektif, terbuka dan dapat memberi hiburan yang menyegarkan, C. Bersifat objektif, memuat ilmu pengetahuan dan sistematika tulisan, D. Berisi ilmu pengetahuan yang bermanfaat dengan sajian yang ringan dan santai, atau E. Mengandung unsur fakta dan pendapat penulis. Jawabannya adalah C ya, bersifat objektif, memuat ilmu pengetahuan dan sistematika tulisan. Jadi karya ilmiah itu harus sifatnya objektif. B salah karena sifatnya subjektif, itu tidak boleh. Jadi
harus objektif dan memuat dan sistematika tulisannya tidak luas, tetapi ada kaidah-kaidah tertentu yang kemudian digunakan di dalam pembuatan karya ilmiah. Jadi A salah karena unsur intrinsik dan ekstrinsik itu masuk, unsur intrinsik dan ekstrinsik itu masuk dalam kaidah sastra. Kalau B jelas salah karena subjektif, yang D salah karena sajiannya yang ringan dan santai, karena kalau karya tulis ilmiah biasanya lebih kepada pedoman-pedoman hal-hal yang bersifat ilmiah. Kalau E, fakta dan pendapat penulis, ini kalau pendapat penulis itu kurang tepat juga karena harus bersifat objektif, jadi tidak subjektif berdasarkan pendapat penulis. Itu jawabannya C, jadi kesimpulannya untuk nomor 5 ini jawabannya C. Begitu, terima kasih atas perhatiannya pada kesempatan kali ini. Nantikan video-video selanjutnya dan pembahasan soal-soal yang lainnya. Insya Allah kita akan segera untuk memposting untuk soal-soal di nomor yang lain, di kompetensi-kompetensi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.